Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pradita Dila Anggraini dari kelompok 4 Psikologi Klinis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Psikoterapi dengan Pendekatan Psikodinamika yang beranggotakan 1. Riris Ayu Andarini, 2. Rizky Eriana Putri, 3. Saya Pradita Dila Anggraini, 4. Via Melinda. Dan untuk mempersingkat waktu, silahkan teman-teman menyimak video berikut. Yang pertama adalah definisi psikoterapi. Jadi psikoterapi itu adalah pengaplikasian berbagai metode klinis dan sikap yang informat atau sesuai dengan informasi yang cukup dan dilakukan secara sengaja sesuai dengan kunci prinsip psikologi secara mapan yang bermaksud untuk membantu orang lain untuk memodifikasi perilaku, kognitif, emosi, dan juga karakteristik pribadi sesuai dengan keinginan partisipasinya. Selanjutnya adalah psikodinamika. Kata dinamika dimaksudkan sebagai istilah psikologi paralel dengan dinamika fisik dan berhubungan dengan berbagai kekuatan yang dapat merubah suatu benda dari kelembapan dan keseimbangan secara terus-menerus. Psikodinamika juga dapat diartikan sebagai proses internal pada individu dalam mengendalikan perilaku. Perkenalkan, nama saya Via Melinda Devi. Saya akan menjelaskan tentang pemfokusan psikoterapi dan psikodinamika. Psikoterapi sering difokuskan pada proses-proses yang tidak sadar dan lebih banyak berurusan dengan perubahan struktur kepribadian. Dalam psikologi ada berbagai macam terapi, salah satunya adalah terapi suportif. Selanjutnya adalah pemfokusan psikodinamika terletak pada komunikasi yang lebih baik, penguji realitas, pengembangan keterampilan sosial yang efektif dan memenuhi persyaratan sosial saat ini. Tujuan dari psikoterapi adalah untuk memperkuat fungsi psikologi secara sehat dan adaptif, pola pikir perilaku untuk mengurangi konflik intrasikis yang menghasilkan gejala gangguan mental. Terapi digunakan untuk memperkuat kemampuan pasien mengatasi stres melalui beberapa kegiatan utama, termasuk dengan penuh perhatian mendengarkan dan mendorong ekspresi pikiran dan perasaan. Membantu individu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang situasi dan alternatif mereka, membantu menopang harga diri individu dan ketahanan, dan bekerja untuk menanamkan rasa harapan. Psikoterapi juga diperlukan untuk mengurangi gejala depresi ketika ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, seperti penggunaan obat-obat berbahaya karena dapat berdampak overdosis, dan untuk meningkatkan kepatuhan akan pengobatan. Tujuan utama dari terapi psikodinamika atau psikoanalisis adalah memperbaiki kondisi alam bawah sadar, meningkatkan kefungsian ego sehingga bisa menjadi jembatan antar ID dan superego, serta menyelesaikan permasalahan masa lalu individu. Psikoterapi sering difokuskan pada proses-proses tidak sadar serta lebih banyak berurusan dengan perubahan struktur kepribadian. Perkenalkan, nama saya Riris Ayu Andarini. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang sesuai topik psikoterapi dengan pendekatan psikodinamika. Kasusnya yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah salah satu gangguan yang ditandai dengan gangguan proses berpikir, adanya ide-ide yang tidak logis, perhatian dan persepsi yang salah, kurang ekspresi emosional atau terkadang ekspresi tidak sesuai, dan gangguan dalam gerakan dan perilaku. Pada orang normal, adanya keterkaitan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Akan tetapi, pada pasien skizofrenia, antara pikiran, perasaan, dan perbuatan tidak saling terkait. Pada suatu saat, orang-orang dengan skizofrenia berpikir dan berkomunikasi dengan sangat jelas, memiliki pandangan yang tepat atas realita, dan berfungsi secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang lain,
Pemikiran dan kata-kata mereka terbalik-balik. Mereka kehilangan sentuhan dengan realita, dan mereka tidak mampu memelihara diri mereka sendiri. Gejala skizofrenia secara garis besar dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif berupa delusi, halusinasi, kekacauan pikiran, gaduh gelisah, dan perilaku aneh atau bermusuhan. Gejala negatif adalah alam perasaan atau afek tumpul yang mendatar, menarik diri atau isolasi diri dari pergaulan, miskin kontak emosional atau pendiam, sulit diajak berbicara, pasif, apatis, acuh, sulit berpikir abstrak, dan kehilangan dorongan kehendak atau inisiatif. Gejala skizofrenia pada anak-anak dengan orang dewasa sangatlah berbeda. Pada anak-anak, gejala skizofrenia tidak tampak jelas, sedangkan pada orang dewasa, gejala skizofrenia tampak lebih jelas. Prevalensi penderita skizofrenia di Indonesia adalah 0,3 sampai 1%, dan biasanya timbul pada usia di sekitar 18 sampai 45 tahun. Namun, ada juga yang baru berusia 11 sampai 12 tahun sudah menderita skizofrenia. Apabila penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa, maka diperkirakan sekitar 2 juta jiwa menderita skizofrenia, di mana sekitar 99% pasien di rumah sakit jiwa di Indonesia adalah penderita skizofrenia. Analisa kasus berdasarkan kajian pustaka. Berdasarkan teori psikodinamika, stres merupakan salah satu penyebab dari skizofrenia. Namun, hubungan antara stres dengan skizofrenia tidak begitu sederhana, dan ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu penyesuaian individu sebelum mengalami stres dan dukungan sosial yang dimiliki individu. Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik akan memiliki pertahanan yang efektif dalam menangani stres dengan baik, sehingga sangat kecil kemungkinan mengalami gangguan jiwa. Kemudian, skizofrenia memerlukan rehabilitasi intensif, sosial, industrial, tetapi jumlah rangsangan harus sesuai dengan individu. Rangsangan yang berlebihan menyebabkan kekambuhan, sedangkan rangsangan yang terlalu kecil terbukti meneruskan penarikan diri dan konsitas. Seringkali timbul setelah adanya peningkatan peristiwa hidup. Riset atas peristiwa hidup memperlihatkan bahwa pasien skizofrenia yang mengalami peristiwa hidup itu dengan frekuensi tinggi dalam 3 minggu sebelum kambuh. Dari hal ini akan terjadi lebih sering bila pasien menjadi sasaran permusuhan dalam keluarga. Persentase pengobatan skizofrenia tergolong cukup tinggi. Orang yang memiliki gangguan skizofrenia mempunyai peluang besar untuk pulih. Dan untuk mencapai keberhasilan pengobatan, orang yang mengalami skizofrenia perlu diberikan pengobatan secara tepat dengan mengkombinasikan terapi medis dan psikoterapi. Namun, penderita yang telah pulih mungkin saja untuk mengalami kekambuhan lagi. Ada beberapa sebab yang dapat mempengaruhi kekambuhan penderita skizofrenia, seperti mempunyai konflik dengan keluarga, masyarakat sekitar, dan pekerjaan. Kekambuhan skizofrenia salah satunya berkaitan dengan adanya stres psikologis. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.